Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas soal PAT Matematika kelas 8. Ya, buat kalian yang masih gunain PAT, yuk kuasai semua soal-soal ini ya, biar nanti kalian nilainya bagus. Oke, langsung aja kita bahas 40 soal. Nomor satu, ya langsung kita bahas ya. Perhatikan gambar, ada segitiga siku-siku ABC. Yang ditanyakan adalah panjang sisi BC. Berapakah panjang BC-nya ini? Wow, gampang nih. Kalau kalian udah hafal triple Pythagoras, soal ini bisa dikerjakan dalam hitungan detik. Oke, caranya gini ya. Kalian harus hafal triple Pythagoras ini. Nah, triple Pythagorasnya adalah 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25, kemudian 8, 15, 17. Ini yang sering keluar ya. Nah, yang ini berlaku kelipatannya. Terus kalau ada angka 10, kemudian 26, kemudian berapa? Kita gunakan triple yang mana? Coba kita lihat. Di sini kan 26 ya kan? 26 itu kalau kita bagi 2 dapatnya 13. Ya enggak? Kemudian 10 ini kalau kita bagi 2 dapatnya 5. Berarti kan triplenya adalah 5 sama 13. 5 sama 13 itu ada di sini. Ya kan? Oh, kalau gitu berarti triple yang dipakai adalah 5, 12, 13. Artinya ini masing-masing kali 2 ya, berarti artinya masing-masing kali 2. 5 kali 2 hasilnya 10, kemudian 12 kali 2, ya nilainya di sini 24 ya kan, 12 kali 2, 24, kemudian 13 kali 2, 26. Cocok kan? Maka jawabannya adalah yang C. Atau kalian boleh menggunakan rumus Pythagoras ya, masih ingat ya rumus Pythagoras, BC sama dengan akar. Nah, sekarang kita lihat di sini yang paling panjang kan sisinya AC ya. Berarti AC-nya kita tulis dulu, AC kuadrat, kemudian dikurangi dengan ini, AB kuadrat. Ya, ini adalah rumus Pythagorasnya. Atau nilainya sama dengan AC kuadrat berarti 26 kuadrat, kemudian dikurangi 10 kuadrat. Nanti silahkan kalian kerjakan sendiri, lanjutkan sendiri, pasti hasil akhirnya adalah 24. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi-sisinya PQ dan R. Diberikan beberapa pernyataan sebagai berikut. Dari pernyataan di atas yang benar adalah, oke kita cek nomor 1 ya. Jika P kuadrat sama dengan Q kuadrat min R kuadrat, besar sudut P-nya sama dengan 90 derajat. Nah, untuk ngecek kebenarannya, berarti kita buat segitiga siku-siku ya. Kita buat segitiga siku-siku, ilustrasi aja ya. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di titik P ya kan? Ya, di sini berarti titik siku-sikunya adalah titik P. Kemudian yang lain bebas karena di sini adalah segitiga PQR. Kalau P-nya sudah ada berarti masih kurang Q sama R. Nah, terus cara penentuan sisinya, kalau di sini sudutnya P, maka sisi P-nya yang mana? Nah, sisi P-nya adalah yang di depannya P ya. Di depannya P itu adalah ini sebagai sisinya. Kalau sudutnya ini P, maka sisinya adalah depan. Berarti yang ini namanya adalah P, kecil ya. Jadi panjang QR itu sama halnya dengan panjang P ya. Oke. Kemudian kalau Q berarti depannya Q mana di sini kan? Berarti nilainya di sini adalah Q. Kemudian R-nya depannya R berarti sini adalah R. Jadi yang sisi itu simbolnya harus huruf kecil, nggak boleh huruf kapital. Kalau sudut itu harus huruf kapital ya, diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita terapkan rumus Pythagorasnya ya. Yang paling panjang itu kan sisi P ya kan, berarti P kuadrat itu sama dengan, untuk yang paling panjang itu berarti penjumlahan dari yang pendek ditambah pendek yang lain ya. Jadi ketemunya yang paling panjang. Yang pendek yang lain adalah atau sisi yang dapat sudut siku-sikunya ini dijumlahkan ya, tapi harus dikuadratkan. R kuadrat kemudian ditambah dengan Q kuadrat. Jadi P kuadrat sama dengan R kuadrat tambah Q kuadrat. Coba kita lihat di sini. Di sini ada Q kuadrat. Ini bukan plus tapi apa ini? Min ya kan? Berarti benar atau salah? Salah kan? Oke, nomor 1 salah.
Kemudian nomor 2, karena di sini sudut siku-sikunya masih di P, berarti masih gambar yang sama kan? Oke, sekarang kalau ditanyakan Q kuadrat gimana? Oke, Q kuadrat sama dengan, nah di sini kan sisi yang paling panjang masih P ya, berarti sama hanya dengan P kuadrat dikurangi ya. Jadi kalau ditanyakan sisi yang pendek, maka yang paling panjang kemudian dikurangi dengan yang pendek yang lainnya. Berarti P kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Nah, ternyata benar ya. Q kuadrat sama dengan P kuadrat kurangi R kuadrat. Oke, nomor 2 benar. Oke, sekarang kita cek nomor 3 ya. Di sini siku-sikunya di R ya. Udah berarti kita buat gambar lagi dengan sudut siku-sikunya ini adalah R ya. Berarti depan sini adalah R kecil, sisinya adalah R kecil. Kemudian di sini bebas, misalkan ini Q, kemudian ini P boleh ya. Jadi bebas. Yang penting siku-sikunya di R. Oke, yang ini sudutnya berarti depannya Q adalah Q, yang ini yang bawah ini depannya P berarti P kecil. Kemudian yang paling panjang kan R ya kan, berarti R kuadrat sama dengan yang kecil-kecil ini dijumlahkan tapi dikuadratkan ya, berarti P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ternyata nomor 3 juga benar, ya kan? Oke, kalau gitu berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Nomor 3, rute perjalanan. Pada suatu hari Agus pergi ke rumah Bayu dengan rute perjalanan sebagai berikut. Dari rumah berjalan ke arah timur sejauh 1 km, kemudian 2 km ke arah utara, 1 km ke timur, 1 km ke arah utara, 1 km ke arah timur lagi, dan terakhir 1 km ke arah utara. Jarak rumah Agus dan rumah Bayu adalah, wah muter-muter ini ya. Oke, kita bahas. Kalian masih ingat arah angin ya? Jadi utara itu adalah yang atas, itu wajib ya, utara itu harus atas, kemudian lawannya utara itu berarti selatan, kemudian yang ke kiri itu namanya barat, ya kan? Kemudian yang ke kanan namanya timur. Nah, dari rumah berjalan ke arah timur, timur itu berarti nanti ke kanan ya, berarti ini ke kanan sejauh 1 km. Oke, kita mulai dari sini ya, ini mulainya dari sini. Yang pertama ke arah timur sejauh 1 km, ke arah timur, timur berarti ke kanan ya kan? Oke, ini ke kanan ya, sejauh 1 km ya, ke kanan yang pertama. Kemudian lalu 2 km ke arah utara, utara itu berarti ke atas ya, 2 km berarti ke atas ya. Di sini ke atas sejauh 2 km. Kemudian 1 km ke timur lagi, 1 km ke timur lagi. Oke, sampai sini ya. Ini 1 km ke timur, ya kan? Kemudian 1 km ke arah utara. Wah, muter-muter ini ya. Oke, ini sampai sini aja ya. 1 km ke arah utara, sampai sini. Kemudian 1 km ke timur lagi. Wih, wih, wih. Ya, di sini 1 km. Ya, 1 km ke arah timur lagi. Dan terakhir 1 km ke arah utara. Waduh, ya sampai sini. Ini terakhirnya di sini ya. Ini 1 km. Ini tadi 1 km. Nah, yang ditanyakan adalah jarak rumah Agus dan Bayu adalah. Yang ini tadi rumah siapa? Yang ini rumah Agus, kemudian yang ini adalah rumah Bayu. Ya kan? Terus ditarik garis lurus. Nah, di situ teman-teman ya. Oke, kalau gitu sekarang kita buat segitiga siku-sikunya. Caranya kita buat segitiga siku-siku dengan memperpanjang ya, memperpanjang garisnya, ya kan? Ini menjadi segitiga siku-siku, ya kan? Segitiga siku-siku. Kemudian kita hitung panjang dari B sampai siku-sikunya ini berapa. Ini kan tadi 1 ya kan? 1 tambah 1 tambah 2 ya. 1 tambah 1 tambah 2 berarti panjangnya ada 4 km. Kemudian yang ini panjangnya berapa ini? Kita hitung 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3 km. Nah, yang ditanyakan adalah yang ini ya kan, berapa? Oke, langsung aja kita pakai triple Pythagorasnya kan. Di sini kan ada 3, kemudian 4, kemudian berapa? Masih ingat kan tadi? 3, 4, 5. Jadi panjang atau jarak rumah Agus ke rumah Bayu itu adalah 5 km. Jadi jawabannya adalah yang A.
Lanjut soal nomor 4. Selain dengan melihat besar sudutnya, cara menentukan segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku adalah dengan melihat panjang ketiga sisinya. Perhatikan pernyataan berikut. Segitiga yang panjang sisi-sisinya 6, 8, 10 merupakan segitiga lancip. Bener nggak nih? Oke, kalau kita lihat di sini kan kita gunakan triple yang ini ya, 3, 4, 5. Kemudian masing-masing kali 2, 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Berarti ini bukan segitiga lancip, tapi ini segitiga siku-siku ya kan? Karena dia merupakan triple Pitagoras. Jadi yang nomor satu ini salah kalau dikatakan lancip ya. Oke, yang nomor 2, 5, 12, 13 ini sudah jelas paketan dari triple Pitagoras, maka merupakan segitiga siku-siku. Oke, nomor 2 benar. Nah, sekarang nomor 3. Segitiga yang panjang sisi-sisinya 5, 7, 10 merupakan segitiga tumpul. Nah, caranya gimana menentukan lancip, tumpul, atau siku-siku? Itu caranya begini ya, kita lihat sisi yang paling panjang. Yang paling panjang kan 10 ya kan. Oke, kita cek ya, yang paling panjang kan 10 tuh ya kan, berarti 10 kuadrat. Kemudian kalau siku-siku kan sama dengan ya. Nah, karena di sini adalah tumpul, bener nggak yang ini itu lebih besar? Kalau tumpul lebih besar ya. Dari sisi-sisi pendek lainnya ketika dijumlahkan ya, berarti sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Kalau siku-siku kan di sini sama dengan, kalau tumpul lebih besar, kalau lancip berarti di sini kurang dari. Nah, sekarang kita cek ya, 10 kuadrat itu kan 100 ya kan. Kemudian 5 kuadrat itu 25 ditambah dengan 7 kuadrat 49. Apakah benar seperti ini? Oke, kita lanjutkan lagi. 100 lebih besar dari 25 tambah 49. 74 ya. Oh, ternyata benar bahwa 100 itu lebih besar dari 74. Maka jawaban yang nomor 3 ini benar. Kalau gitu jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, lanjut nomor 5 ya. Gambar di samping merupakan tangga beton yang di bawahnya dibuat almari dengan aksesoris. Tinggi almari AB adalah. Oke, yang ditanyakan adalah tinggi almari ini ya. Kita buat garis bantu yang ini ya kan ke bawah, tarik garis lurus ke bawah sehingga kita mendapatkan segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di sini. Oke. Nah, panjang AB itu sama dengan panjang yang ini dari atas sampai bawah ya kan. Oke. Kalau dari B ke C itu panjangnya 2 meter, kemudian A sampai titik yang ini itu setengah meter, berarti panjang ini kita misalkan kasih titik apa ini? K ya. K sama yang ini kita kasih titik L ya, KL. Nah, berarti panjang KC itu sama dengan 2 dikurangi setengah. 2 dikurangi 0,5 atau panjang KC adalah 1,5 ya. Jadi panjang KC adalah 1,5. Kemudian panjang LC itu 2,5 ya. Itu yang paling panjang berarti 2,5. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah panjang KL. Berapakah panjang KL-nya ini? Oke, yang ini bisa kita gunakan triple Pitagoras ya. Triplenya adalah 3, 4, 5. Kemudian kita kalikan 5 masing-masing ya. Kita kali 5. 3 kali 5 itu 15, kemudian 4 kali 5 itu 20, kemudian 5 kali 5 itu 25. Nah, sekarang tinggal kita kasih koma kan. 15 menjadi 1,5. Kalau 20 berarti menjadi 2,0. 25 menjadi 2,5. Jadi jawabannya ini ya, 2,0. Oke, lanjut nomor 6. Di sebuah pelabuhan terdapat dua buah kapal, yaitu kapal A dan kapal B. Dua kapal tersebut bergerak dari titik yang sama. Kapal A bergerak ke utara sejauh 12 kilometer, sedangkan kapal B bergerak ke timur sejauh 24 kilometer, kemudian ke utara sejauh 22 kilometer. Jarak kedua kapal tersebut adalah. Oke, kita mulai dari sini ya. Kapal A dan kapal B bergerak dari tempat yang sama ya.
Yang kapal A bergerak ke utara ya kan, ke utara sejauh 12 kilometer. Ke utara itu berarti ke atas ya, berarti ini 12 kilometer. Ini kapal A sekarang ada di sini. Kemudian kapal B bergerak ke timur 24 kilometer, berarti ke timur itu ke sana ya. Di sini 24 kilometer. Ini menuju ke sini, kemudian menuju ke utara sejauh 22 kilometer, berarti ke atas ya kan. Oke, berarti kita anggap sampai sini ya. Ini adalah kapal B. Yang ditanyakan adalah jarak kedua kapal tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah jarak ini ya. Berapakah jarak dua kapal ini? Oke, kita buat garis bantu dari A sampai sini ya. Ini kita dapatkan segitiga siku-siku, ya kan? Oke, tadi yang ke utara itu sejauh 22 kilometer ya. Berarti dari atas sampai bawah itu 22 kilometer. Sementara yang ini 12 ya kan, 12. Berarti panjang B sampai misalkan ini K, BK itu berarti 22 dikurangi 12 yaitu panjangnya adalah 10 kilometer ya. Yang ini panjangnya 10 kilometer, kemudian yang ini panjangnya 24 kilometer ya kan. Kan sama dengan yang bawah kan. Nah, sekarang yang ini panjangnya berapa? Kita gunakan triple Pythagoras yang mana? Kita gunakan triple Pythagoras yang 5, 12, 13. Kemudian masing-masing dikali 2 ya. 5 kali 2 itu 10. Kemudian 12 kali 2 itu 24. 13 kali 2 itu 26. Nah, di sini ada 10, 24 ya kan. 10, 24 berarti yang satunya lagi adalah 26. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 7. Tinggi tiang listrik AC adalah berapa? Oke, kita gunakan triple Pythagoras lagi ya. Kalau ada koma-koma, anggap aja komanya tidak ada. Itu kita anggap menjadi 25, kemudian nggak tahu, kemudian yang paling panjang adalah 65. Triplenya pakai yang mana? Nah, ini masing-masing bisa disederhanakan kita bagi 5 ya. Bisa kan? Kalau bagi 5 kan nilainya di sini 5 ya. Kemudian ini kalau dibagi 5, 65 bagi 5 itu dapatnya 13. Nah, triplenya kalau 5 berarti 12, 13. Triplenya kan yang ini. Ya enggak? 5, 12, 13 itu adalah triple Pythagoras. Kemudian masing-masing dikali 5 ya. 5 kali 5, 25, kemudian 13 kali 5, 65. Nah, 12 kali 5 berarti 60. Nah, karena di sini dikasih koma ya, ini menjadi 2,5, berarti yang ini menjadi 6,0, yang ini menjadi 6,5. Ya enggak? Kalau gitu jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 8 ya. Perhatikan sketsa jembatan tali baja yang tampak dari satu sisi jalan berikut. Diketahui luas BCKJ dan luas GHML sama, yaitu 16 cm persegi. Dan panjang tali CN sama dengan GO sama dengan 6 cm. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Oke, yang pertama BCKJ, berarti yang ini kan. Karena ada tanda seperti ini, itu artinya panjang sisinya sama. Artinya dia persegi ya. Nah, di sini luasnya itu sama dengan 16 cm persegi. Berarti sisinya akar dari 16 ya, yaitu 4 ya. Karena 4 kali 4 kan nilainya 16, ya kan? Nah, karena semuanya tandanya sama berarti masing-masing panjangnya 4 ya. Di sini 4, 4, 4 semua kan ini karena panjangnya sama ya, 4 semua. Oke. Kemudian CN sama dengan GO. CN itu berarti yang garis tinggi ini ya. GO juga garis tinggi ini panjangnya 6. Ini 6, yang ini juga 6. Oke, pernyataan yang pertama. Panjang BC-nya 4, panjang BC 4. Bener kan? Kalau nomor 1 bener ya, nomor 2 nggak usah dicek, mesti salah kan? Oke, kita cek nomor 3. Panjang tali baja AN, EN, EO, OI. Itu 10. AN itu ini, EN itu ini, EO dan berarti sisi yang luar ini ya, semuanya panjangnya sama. Oke, kita lihat di sini ada segitiga siku-siku, ya enggak? Nah, di sini panjangnya 6, kemudian di sini 4, AB 4, BC 4, berarti panjangnya di sini 8, ya kan? Nah, kalau kita buatkan berarti seperti ini ya. Yang ini 8, ya kan? Dari A sampai C itu 8, kemudian ke N itu C ke N itu 6, berarti
kita gunakan triple Pitagoras, yaitu 3, 4, 5. Masing-masing kali 2. Kali 2, kali 2, ya kan? 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Berarti 6, 8 sama pasangannya adalah 10. Maka benar ya. Jadi nomor 3 benar. Kalau gitu jawabannya nomor 1 dan 3. Oke, lanjut nomor 9 ya. Bagian yang diarsir disebut, wah gampang ya, yang diarsir yang ini berarti namanya adalah tembereng. Oke, lanjut nomor 10. Besar sudut ADB ditambah ACB sama dengan berapa? Oke, kita lihat di sini sudut AEB itu besarnya 65. Ini namanya sudut keliling ya, dengan menghadap busur AB, ya kan, menghadap busur AB. Sementara ADB yang ditanyakan ini, ya kan, ini juga sama-sama menghadap busur AB. Kalau sama-sama menghadap busur yang sama, maka sudut kelilingnya juga sama. Kalau yang ini 65 berarti yang ini juga 65. Karena sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya juga sama, berarti 65 derajat juga. Kemudian ACB sudut yang ini juga menghadap busur AB, ya kan? Karena sama-sama menghadap busur AB, maka sudutnya juga sama, yaitu 65 derajat. Karena yang ditanyakan ADB tambah ACB, berarti sama halnya dengan 65 ditambah 65, yaitu 130. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, untuk nomor 11 dan seterusnya kita bahas di video selanjutnya ya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.